Oke, Pancasila sebagai pandangan hidup itu mengandung makna segala aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilainya banyak. Ketuhanan yang Maha Esa berarti taat, ibadah, kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak membeda-bedakan, adil ketika pembagian misalkan makanan, ada 2 orang satu makanan dibagi sama rata, seperti itu. Untuk berikutnya, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Silahkan Heksa. Pancasila sebagai Agak keras. Pancasila sebagai kepribadian bangsa memberikan corak dan ciri yang khas bagi Indonesia dan menjadi pembeda dengan bangsa lain. Ya, tepat sekali. Baik, terima kasih Heksa. Pancasila sebagai kepribadian bangsa memberikan corak dan ciri khas. Ciri khas berarti yang membedakan dari negara lain, menjadi pembeda dengan bangsa lain. Misalkan saja kepribadian bangsa Indonesia santun, ramah ketika ada bangsa lain atau wisatawan bertanya, di rumah, seperti itu. Jadi ketika bangsa lain datang ke Indonesia menjadi wisatawan, beranggapan bahwa bangsa Indonesia memiliki kepribadian yang ramah terhadap wisatawan. Itu merupakan contoh kepribadian bangsa. Berikutnya, perjanjian luhur. Perjanjian luhur itu apa? Perjanjian luhur merupakan sebagai perjanjian yang disepakati bersama. Disepakati bersama adalah seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, baik mereka yang duduk di lembaga negara, lembaga masyarakat maupun kita sebagai rakyat, harus diamalkan dan juga dilestarikan. Yang berikutnya yaitu tentang Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Silakan. Saifullah. Semua hukum atau Yang keras. Semua hukum atau peraturan yang berlaku di Indonesia harus bersumber dari Pancasila. Ya, semua sumber peraturan yang berlaku di Indonesia bersumber pada Pancasila. Mau itu aturan lalu lintas, mau itu aturan tentang kebebasan bekerja atau yang lain-lain, itu harus bersumber pada Pancasila. Kalau misalkan menentang atau tidak sesuai dengan Pancasila berarti gimana? Bisa mendapat sanksi atau aturan tersebut tidak dapat berlaku karena yang pertama saja tidak sesuai dengan Pancasila. Berikutnya, Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ideologi nasional merupakan sistem nilai yang ideal, dicita-citakan serta diyakini kebenarannya. Dengan apa? Diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan juga bernegara. Ideologi ini cenderung berbentuk sebagai cara pandangan, pola pikir. Lalu yang berikutnya, arti penting Pancasila sebagai dasar negara. Silakan. Dibacakan. Angkat tangan. Namanya? Andi. Kata cinta. Oke. Silakan. Berikut arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bagi bangsa Indonesia. 1. Membentuk identitas atau jati diri sendiri. Membentuk identitas atau jati diri bangsa. Jadi dalam
demokrasi berarti rakyat memegang kekuasaan penuh. Dapat dikatakan berarti ketika pemilu berarti rakyat bisa memilih presiden, lalu apa saja? DPR itu bisa dipilih oleh rakyat. Berikutnya mengatasi berbagai pertentangan dan juga ketentangan sosial. Sosial apa? Diangkat tangan. Sosial berkaitan dengan apa? Komunikasi. Sosial. Kita sebagai makhluk sosial. Masyarakat Kenapa? Tidak bisa hidup sendiri. Yang lainnya tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Jadi salah satu arti penting Pancasila adalah mengatasi berbagai pertentangan antar pihak satu dengan pihak lain, dan juga ketegangan sosial. Ketegangan sosial berarti ketidakakuran atau dapat dikatakan permasalahan antara satu pihak dengan pihak lain. Misalkan sekolah SMP 8 dengan SMP 9 itu merupakan ketegangan sosial. Ya, berikutnya silahkan. Ya, kita lagi. 3. Memberikan arah tujuan sekaligus menjadi pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bangsa. Ya, tujuan bangsa, memberi arah tujuan sekaligus menjadi pendorong dalam upaya pencapaian tujuan. Silahkan mencari tujuan bangsa Indonesia apa saja dalam alinea 4 pembukaan di buku. Kepribadian bangsa. Apa? Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Dibacakan itunya. Ayo, ada yang tahu? Melindungi segenap bangsa Indonesia. Berikutnya, seluruh tumpah darah. Berikutnya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Satu saja yang keras. Ikut melaksanakan ketertiban dunia. Yang perempuan tadi siapa namanya? Siapa? Elista. Yang cowok belakang? Abdullah Jaki. Siapa namanya? Baik. Tepat sekali bahwa negara Indonesia mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Seperti tadi, melindungi segenap bangsa berarti setiap warga negara wajib dilindungi. Yaitu dilindungi berdasarkan apa? Hukum. Ada hukumnya. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam mata hukum. Berarti hukum tidak boleh tajam ke, tidak ada yang tahu? Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Oke, berikutnya tentang pedoman untuk memecahkan berbagai masalah berbangsa dan bernegara, mulai dari masalah politik. Masalah politik cenderung ke partai. Misalkan saja, ada yang tahu berita kemarin bahwa anggota DPR ataupun yang mencalonkan sebagai anggota-anggota dari beberapa partai ada yang dulunya adalah bekas koruptor. Itu merupakan beberapa masalah politik.
negara Indonesia harus diatur bahwa mantan koruptor, mantan narapidana atau orang yang pernah dihukum penjara karena suatu kesalahan tidak boleh mencalonkan sebagai wakil rakyat. Nah, bisa ditulis biar apa? Seseorang, ya ayo, seseorang yang memiliki riwayat kejahatan dalam kurung Riwayat apa, Bu? riwayat kejahatan dalam kurung korupsi. Ya, berikutnya pemakai atau bandar narkoba. Pemakai atau bandar narkoba atau pengedar, baik pemakai, pengedar, lalu bandar narkoba. Semua yang berkaitan dengan narkoba tidak diperbolehkan. Lalu berikutnya yang terakhir, tindakan yang memaksa dia untuk masuk penjara, terutama pelecehan. Jadi alangkah lebih baik ketika suatu negara tindakan kejahatan kesusilaan dalam kurung apa tadi? Korupsi. Pertama korupsi, pemakai, pengedar, bandar narkoba. Berikutnya orang-orang yang melakukan tindakan pelecehan atau kesusilaan namanya. Ya, berikutnya ekonomi. Pedoman untuk memecahkan permasalahan berbangsa. Ekonomi. Ketika ekonomi bangsa Indonesia menurun, apa yang dilakukan negara? Ada yang tahu? Ayo silakan berpikir. Kalau negara Indonesia mengalami masalah ekonomi, apa yang dilakukan oleh presiden? Bisa dikatakan hutang kepada negara yang sudah merdeka, atau dapat dikatakan negara maju. Negara Indonesia merupakan negara berkembang, masih negara berkembang. Di ASEAN negara maju baru satu, yaitu Singapura. Yang menjawab tadi siapa? Yang lain yaitu Singapura. Padahal negara Singapura itu kecil, sumber dayanya pun kalau dibandingkan dengan negara Indonesia jauh sekali. Tetapi mereka memiliki SDM yang bagus, jadi dapat mengelola sumber daya yang dimiliki oleh negara berkembang lainnya. Berikutnya sosial dan budaya, terutama mempertahankan keamanan. Mempertahankan keamanan identiknya dengan apa? Dua orang yang biasanya menjaga keamanan siapa? Baju coklat, baju kacang hijau, TNI dan juga polisi. Tetapi kalau ditanya siapa saja yang mempertahankan keamanan negara, seluruh rakyat Indonesia. Ya, contohnya yang dilakukan TNI untuk menjaga keamanan Indonesia, misalkan Indonesia, Timor Leste, yaitu
Jaga keamanannya seperti apa? Lalu lintas itu bisa. Lalu lintas apa saja biasanya? 5. Yang pertama. Memakai helm. Punya STNK. SIM. STNK. SIM STNK itu surat 1. Yang ketiga. Motor lengkap. Satu saja yang keras. Angkat tangannya. Menjaga lalu lintas. Kurang tepat. Melawan arus. Tidak melawan arus. Bisa. Karena kalau melawan arus bisa ditilang. Berikutnya. Menerobos lalu lintas bisa. Berikutnya. Tidak menyalakan lampu kendaraan. Ya, itu juga bisa karena untuk berkendara di tempat-tempat yang ada lampu merahnya itu harus menggunakan lampu. Lampunya harus selalu dinyalakan. Kalau tidak berarti bakal kena tilang. Sanksinya berapa, ada yang tahu? 100. Di atasnya di Surabaya 250, 350. Lumayan. Oke, berikutnya sarana dan pemersatu bangsa dan negara. Pemersatu. Contohnya. Pemersatu, ayo. Pemersatu. Yang di rumah ada yang tahu arti penting Pancasila? Itu sarana pemersatu bangsa dan negara. Yang di rumah? Dari Sabang sampai Merauke. Namanya apa? Menyatukan Nusantara. Nusantara ada banyak. Pulau-pulaunya ada Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan. Ayo sebutkan. Papua. Pertama. Sumatera. Sumatera. Jawa, Kalimantan. Sumatera, Kalimantan. Jawa, Bali, Sulawesi, Papua. NTB. Itu termasuk Bali. Ya, itu tadi merupakan pemersatu bangsa. Alat-alat yang bisa mempersatukan apa saja? Transportasi. Bahasa. Transportasi. Dulu bahasanya, transportasi dulu. Kendaraan. Mobil. Motor. Pesawat. Alatnya saja. Dari darat, Oh, mobil. laut, udara. Lalu untuk yang dikatakan teman kalian, bahasa, berarti bahasa itu penting, yaitu untuk Komunikasi. Misalkan orang Jawa berbicara bahasa Jawa dengan orang Jawa Barat yang punya bahasa Sunda, Betawi, bahasanya kan berbeda. Kalau dalam komunikasi saja sulit, berarti tidak akan menyebabkan permasalahan-permasalahan di kedepannya. Perbedaan pemahaman terhadap apa yang dibicarakan, berarti bahasa Indonesia adalah Pemersatu bahasa. bahasa nomor 1. Yang lainnya nomor 1 apa saja? Ayo sebutkan 2 saja. Bahasa sudah tadi. Teknologi tadi yang berkaitan dengan teknologi transportasi tadi sudah. Ada yang tahu pemanjangan Bineka Tunggal Ika itu apa? Artinya? Beda-beda tapi satu jiwa. Beda-beda tetapi tetap satu jiwa. Berbeda-beda suku, bahasa, agama dan juga golongan, tetapi tetap satu Jiwa. jiwa, yaitu bangsa Indonesia. Agama di Indonesia ada berapa? Sebutkan satu. Islam. Kristen, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. kurang tepat. Islam, Kristen Protestan.
Katolik, Hindu, Hindu, Buddha, Konghucu. Ya. Di Indonesia penduduk paling banyak adalah Jawa Barat. Indonesia. Oh, penduduk paling banyak adalah agama Islam. Islam. Lalu untuk ya Bapak, untuk penduduknya kan paling banyak Islam. Jadi ada yang masih ingat Piagam Jakarta? Piagam Jakarta. Tidak ada Pancasila dulu dari Piagam Jakarta. Yang pertama adalah sila pertama bahwa ketuhanan itu berdasarkan syariat Islam. Jadi dulu itu sebenarnya negara Indonesia itu ingin dibentuk sebagai negara Islam karena penduduknya mayoritas beragama Islam. Akan tetapi Bapak Soekarno didukung Bapak Hatta mengatakan bahwa Pancasila sila pertama tidak sesuai. Jadi ditentukan bahwa ketuhanan yang Maha Esa, Tuhannya sama, meskipun agamanya beda, penyebutannya berbeda. Poin berikutnya, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Silakan. Pancasila menempatkan Kurang keras suaranya. Pancasila menempatkan manusia dalam keluhuran masyarakat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Ya, makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa apa saja? Manusia, Hewan. hewan, Tumbuhan. tumbuhan, benda itu ciptaan manusia. Alam semesta. Alam semesta itu sudah termasuk tumbuhan, hewan, manusia, bumi, dan lainnya. Yang kita pijaki Tanah. tanah. Tanah itu sama dengan alam semesta. Ayo, yang lainnya. Awan itu bagian dari alam semesta, pelengkap. Tadi yang dibilang namanya apa? Gunung besar. Ibu lagi lagi. Sebelum alam semesta ini, bumi dapat dikatakan alam semesta dibentuk Nabi Adam diciptakan. Sebelum Nabi Adam ada siapa? Dinosaurus. Sapi. Itu hewan. Sebelum Nabi Adam, Nabi Adam dikeluarkan dari surga karena Buah. siapa yang merasukinya? Setan. Iblis. Setan. Sebangsanya yang diciptakan dari Api. api neraka. Lalu berikutnya Jin. Malaikat. malaikat. Nah, itu merupakan ciptaan dari Tuhan yang Maha Esa. Tetapi yang perlu kita ketahui hanya manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Ketuhanan yang Maha Esa. Silakan. Yang keras suaranya. Ayo. Yang keras. Bangsa Indonesia Oke, terima kasih. Bacakan lagi ya. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Tuhannya siapapun, misalkan Islam, Allah. Lalu untuk agama-agama lainnya, agama Hindu, percaya pada dewa-dewa. Semuanya diharuskan takwa kepada Tuhan dari agama masing-masing. Contohnya perilaku
menghargai orang lain. Menghargai orang lain yang memeluk agama berbeda. Tidak boleh. Oh, agama saya lebih baik daripada agama kamu, itu tidak boleh, karena agama itu untukmu, agamamu, untukku, agamaku. Kepercayaan tidak boleh dipaksakan. Berikutnya, mengembangkan sikap saling menghormati dan kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Tanggal 25 diperingati sebagai hari apa? Natal. Natal. Natal itu agama apa? Kristen. Pernah dengar bahwa agama Islam ketika agama Kristen merayakan misa Natal menjaga keamanannya di depan gereja-gereja, itu merupakan bentuk menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Sama halnya ketika bangsa Indonesia, sama halnya ketika agama Islam merayakan Idul Fitri, sholat Id, agama lain juga ikut mengamankan ketika sholat Id, khutbahnya. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Seperti tadi yang sudah Ibu katakan bahwa tidak boleh memaksakan agama terhadap orang lain. Berikutnya bisa dibacakan. Ini kelihatan yang keras. Satu, kemanusiaan. Atas. Dua. Ayo cepat bacanya biar. Ya. Bukan manusia sebagai dengan harkat dan martabatnya sebagai Tuhan. Dua, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia contohnya Hormati. ada yang punya hewan peliharaan apa? Kucing. Itu kucingnya kalau lapar diberikan Makan. dimandikan atau tidak? Dimandikan. Kalau sakit dirawat. Kalau sakit dirawat atau tidak? Ya, itu sama dengan mengembangkan sikap saling mencintai sesama. Bukan hanya sesama manusia, tapi sesama makhluk hidup. Kalau sesama manusia, Saling membantu. membantu, tolong menolong. Saling. Ketika punya rezeki, Saling. berbagi. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Ketika seseorang mempunyai jabatan yang tinggi, misalkan sebagai kepala sekolah, tidak boleh semena-mena terhadap karyawan atau security, melainkan harus menghargai profesi masing-masing. Berikutnya, Persatuan Indonesia. Bisa dibacakan? Yang di rumah bisa dibacakan? Yang di rumah? Yang di rumah ini tidur atau halo? Ya, silakan dibacakan. Kelihatan? Tidak? Ibu tunjuk saja. Namanya siapa?
Minas. Bacanya disebutkan luar biasa. Saya bu. Haikal. Disebutkan mana? Mega. Yuk, Mega, silakan. Yang keras, biar temannya juga dengar. Mampu. Iya, tepat sekali. Terima kasih untuk Mega bahwa persatuan Indonesia mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Jadi, meskipun kita sibuk, ketika ada pemilihan presiden, kita lebih mementingkan memilih presiden karena itu untuk kepentingan bersama. Kalau kepentingan pribadi, misalkan memasak untuk keluarga, itu dengan kepentingan pribadi. Bermain HP itu kepentingan pribadi. Kalau contoh lain dari kepentingan bersama, Memilih DPR. kenapa? DPR. Juga bisa. Gotong royong. Ya, gotong royong itu dalam masyarakat, misalkan dalam sekolah ada kerja bakti untuk menjaga kebersihan. Itu merupakan untuk kepentingan siapa? Semua. Berarti kepentingan bersama. Jadi itu dilakukan oleh semua Siswa. elemen dari sekolah. Bukan hanya siswa, tapi karyawan, Semua guru, masyarakat sekolah. soal sekolah. Jadi kalau misalkan ada kerja bakti terus bapak ibu gurunya tidak ikut, bisa kalian tegur. Kerja bakti itu untuk kepentingan bersama Pak, Bu. Jadi kalau dilakukan lebih baik kalau dilakukan bersama. Tuh. Oke, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air. Tanah airnya Indonesia. Kecintaan terhadap tanah air berarti Ibu Pertiwi. Kecintaan terhadap bangsa kita sendiri. Ada yang suka K-pop? Angkat tangan. Suka K-pop? 3 angkat. Apa? Panjangnya? Citizen? Enggak ada yang ARMY. Ibu ini ARMY. Itu sama dengan kita menyukai kebudayaan orang lain, menyukai dari negara lain, K-pop. Tetapi kita tetap mencintai tanah air kita, yaitu tanah air Indonesia. Kebudayaannya juga dicintai. Jangan hanya K-pop terus, tetapi tidak mencintai kebudayaan negara Indonesia, tidak mendukung. Jadi dua-duanya harus seimbang. Berikutnya adalah mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Sebutkan kembali Bhinneka Tunggal Ika. Beda-beda tetapi satu jua. Beda-beda tetapi tetap satu jua. Satu tujuan. Berikutnya bisa dibacakan? Namanya siapa? Pelan suaranya. Aduh, yang K-pop tadi. Udah? Tadi udah? Belum. Namanya? Oke.
Sebagai warga negara, mempunyai mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Kalian jangan hanya menuntut hak saja, tetapi kewajiban juga. Haknya 3 saja. Hak untuk Dapat uang. uang. Kita lahir, berarti hak untuk hidup. Bisa ditulis biar hafal. Hak untuk hidup. Ya ditulis ayo. Ayo kalau ditulis. Hak untuk hidup. Yang kedua, hak untuk mengemukakan pendapat. Jadi kalau misalkan ditanya, itu menjawab aku untuk apa? karena Pengemukaan. mengemukakan. Ayo bisa nggak mengisinya? Mengemukakan pendapat. Mengemukakan Pendapat. Yang terakhir, kebebasan dalam memeluk agama. Jadi bebas mau memeluk agama Islam, Kristen, Hindu dan lain-lain. Karena sudah diatur dalam kenapa? Kebebasan memeluk agama. Berikutnya hak. Hak yang kalian tahu. Saya hak. Kewajiban 3 saja. Yang lebih ranahnya besar. Melaksanakan peraturan Lagi membayar pajak. pajak. Tulis. Membayar pajak. Mentaati peraturan yang berlaku. Yang ketiga, menaati peraturan yang berlaku. Kayak contohnya peraturan lalu lintas. Oke, itu saja. Ya. Oke, perhatikan ke depan, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah itu apa? Runding. Apa? Runding. Undi, kata lain. Menyampaikan pendapat. Kurang tepat. Diskusi. Musyawarah untuk mufakat. Mufakat adalah kesepakatan. Kesepakatan apa? Sama. Namanya siapa? Laki-laki ya. Nanya kebanyakan nih. Yaitu sekali bahwa mufakat adalah kesepakatan bersama. Jadi kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Misalkan contohnya di kelas ini untuk memilih ketua kelas diperlukan adanya musyawarah. Yang lainnya pemilihan secara sama. voting, tunjuk. Ada yang mengajukan diri, itu juga bisa. Kalau mengajukan diri seharusnya memiliki kapasitas sebagai ketua kelas. Jadi tidak hanya aku ingin maju tapi tidak punya kapasitasnya, tidak tegas, tidak taat pada aturan. Ketua kelas B siapa? Oh. Yang berikutnya, mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap situasi kekeluargaan kegotong royongan. Maksudnya gimana? Ini apa?
Satu bang. Tadi Satu bang. Ini kartu. Bergotong royong. Bisa dikatakan juga meskipun ini ada yang rambutnya lurus, ada yang agak botak, ada yang disabel, ada yang toleransi tepat sekali. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan dan merata dalam keadilan sosial. Kegiatan-kegiatannya mewujudkan misalkan toleransi tadi. Berikutnya, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila dapat dimulai dari kehidupan sehari-hari dalam lingkungan keluarga, berikutnya sekolah, berikutnya masyarakat, lalu bangsa dan bernegara. Kehidupan kalau keluarga itu merupakan elemen terkecil. Jadi misalkan untuk Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, agama diajarkan di dalam keluarga terlebih dahulu. Lingkungan keluarga Berbakti kepada orang tua. Dibacakan dari sini. Dua, orang tua murid. Satu, berbakti kepada orang tua. Berikutnya yang belakang aja, ayo. 3, yang keras menghormati sesama anggota keluarga. 4, 5, bersikap adil kepada semua anggota keluarga. berikutnya lingkungan sekolah. menghormati teman yang berbeda agama. Ya, Menjalankan perintah agama masing-masing. Melakukan kewajiban sebagai seorang Islam. menurut teman yang kesulitan dengan cara Menyelesaikan perdebatan dengan cara musyawarah. lingkungan masyarakat. Contoh dalam masyarakat siapa? Ketua RT. RT. Lagi RW. atasnya Zaman. di sini ada di lurah. Ya, bisa dengarkan camat. Berikutnya ayo mendarang. Berikutnya lingkungan. Dibaca yang atas. Ayo. Dua, tidak membeda-bedakan suku, agama, adat, dan ras dalam pergaulan sehari-hari. Ayo. Berapa tadi? Ayo. Maju. Kita. Ayo. Nomor berapa? Ayo maju. Biar kelihatan. Apa ini? Aturan yang berlaku. Jadi nanti kalau temannya berbicara diperhatikan. Yang terakhir. Belum. Ya, menjaga fasilitas umum contohnya. 3 anak. Tidak merusak anak. 3 anak. Angkat tangan. Putra. Lalu, ayo siapa? Siapa? Anis. Anis. Oh, yang terakhir. Ayo siapa? Jawab, bebas.
Ibu Jaki. Jadi, sudah. Oke, di Putra apa? Fasilitas umum contohnya. Tidak merusak tanaman di pinggir jalan. Tanaman di jalan itu Sana. tanaman di jalannya maksudnya gimana? Tanaman siapa? Tanaman. Pemkot. Ya. Ya, oke. Berikutnya, Zaki. Fasilitas umum. Telepon umum masih ada? Yang lain. Gerbang. Tempat sembahyang. Salat. Sip. Yang lain, tambah satu lagi. Zaki. Aku tadi sih. Tadi kan dibantu apa? Fasilitas umum. Tidak merusak Belum. halte. Ya, itu merupakan salah satu untuk tentang kebersihan. Tadi siapa? Awanis ya. Zaki belum selesai. Apa? Fasilitas umum. Biasanya Car Free Day. Di sini apa namanya? Car Free Day. Jalan Sayati. Tempat-tempatnya aman bungkul, berarti tidak merusak taman. Jadi ini yang fokus ya. Oke, kita sudah memasuki materi yang terakhir. Untuk tugas minggu ini tidak ada. Yang belum mengumpulkan tugas segera dikumpulkan di grup. Karena batas terakhir adalah hari ini. Untuk ada yang masih ingat 3M? Oh, memakai masker, mencuci tangan dengan menjaga jarak. Ya, perhatikan dulu. Ibu harapkan meskipun pandemi ini bisa dibilang sudah hampir berakhir, tetapi kan masih ada. Tetap menjaga 3M, mencuci tangan, memakai masker dan juga menjaga jarak. Jangan terlalu dekat dengan temannya, nanti sakit. Jadi ibu harapkan untuk materi ini minggu depan kalian ada pas, nah? Ya, Bu. Nanti materinya ibu kirim dari bab 1 sampai dengan bab 3 dipelajari. Ibu harapkan nilainya juga bagus. Amin. Amin. Untuk bukunya bisa dikembalikan dulu. Ya. Namanya siapa? Namanya? Desa. Enggak pakai. Mas lagi. Yang enggak pakai lagi siapa? Pakai semua. Pakai. Enggak pakai. Besok kalau ke sekolah harus pakai kaos kaki. Oke. Bisa rusak ini. Oke, pembelajaran ibu akhiri sampai di sini. Perhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu sini. Ngomong lagi. Habis ini Aturan 3, Bu.